didukung oleh Di dalam Instagrammu, di dalam media sosialmu, kamu menyampaikan pesan kalau aku tangkap ya. Ada statement-statementmu ya tentang kehidupan, tentang bagaimana bangkit dari keterpurukan dan lain-lain. Jadi sebenarnya pesan apa yang kamu mau sampaikan lewat media sosialmu ini? Sebenarnya sosial media yang aku fokuskan saat ini adalah self-improvement sih Bang, sama self-growth gitu. Jadi aku mencoba menjadi teman buat kalian semua yang merasa sendirian. Jadi makanya setiap followers dan teman-teman aku yang udah datang dan berkunjung di Instagram aku bebaskan mereka untuk DM aku senyaman mungkin. If you have no people around you untuk bercerita gitu, go ahead, talk to me. Dan itu beneran aku yang bales dan reviewnya dan feedbacknya sangat buat aku bahagia sih Bang. Artinya tujuan aku tuh tersampaikan. Apa yang mereka bilang pada saat itu? Mereka berterima kasih sama aku karena sudah diberikan ruang untuk bicara walaupun hanya ketikan pesan. Dan mereka tidak berani mengambil langkah-langkah yang berbahaya setelah itu. Jadi kamu memberikan ruang mereka untuk menyampaikan perasaan mereka yang mungkin mereka tidak tahu kepada siapa mereka harus sampaikan ya. Betul sekali dan aku juga mau bilang, aku pernah di posisi itu loh. Mungkin pada saat itu dan kali ini mungkin tipe-tipe buliannya agak berbeda. Tapi kayaknya motifnya sama sih menurut aku dari bercandaan. Padahal sebenarnya kalau teman kalian nih sudah merasa tidak nyaman, sudah memberikan sinyal-sinyal atau ekspresi yang sudah tidak nyaman gitu, kalian harus stop. Tapi apa yang dilakukan orang-orang tersebut mereka tidak stop dan aku dari dulu udah merasa oh ini orang kurang empati sih. Jadi makanya pesan-pesan yang aku berikan itu aku coba campur edukasi tentang empati. Baik, coba kita lihat beberapa pesan dari Savitri di Instagramnya ya. Coba kita lihat. Nah, coba dibacakan. Pasti orang tuanya kaya raya makanya dia bisa jadi model di Eropa. Kamu bilang tidak benar, coba next. Nah ini tadi aku sempat bilang ke Bang dan teman-teman, ini di sini aku tinggal, di sini aku bertumbuh. Kamarnya cuma ada 4 anak. Dan 1 ibu dan papa aku datang setiap 6 bulan sekali. Jadi kita tidurnya di sini, seadanya aja. Jadi rumah ini dianyam dari kulit bambu. Dan gentengnya juga kalau di cuaca yang ekstrim gitu agak deg-degan sih ya. Bocor. Iya aku inget banget dulu ada tutupan keranjang ayam itu dari rumah. Aku tutup diri aku sendiri, aku takut ketimpa-timpa genteng gitu loh Bang sampai segitunya. Jadi aku inget nih, mohon maaf aku ketawa-ketawa sendiri. Itu sebenarnya pengalaman yang lucu dan sangat menantang ya buat aku. Nah ini. Next, rumah ya. Jadi aku coba untuk reply beberapa DM sebenarnya. Orang tuh menganggap aku datang dari keluarga yang sangat kaya raya, makanya bisa ke Eropa, bisa menjadi model internasional. Aku nggak nyalahin mereka yang berpikiran seperti itu, tapi aku menyesalkan karena mereka tidak melakukan deep research lah ya kan banyak di sosial media, banyak banget informasi di berita-berita. Mungkin males baca ya Bang, makanya langsung berasumsi seperti itu. Aku coba buat kayak kata-kata yang sangat sederhana, yang mudah dipahami dan juga tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Jadi ya begini, dan orang tersebut langsung DM aku sih. Maaf ya Mbak, aku kira kamu dari orang kaya raya, berarti anak aku ada potensi nih gitu. Karena keluarga aku lagi kekurangan juga dan kita ingin anak kita seperti Mbak. Begitu Mas Andi. Baik,
Next, Jadi masih aku ada, ya. sama sekali nggak menentang kalau ada yang hujat, aku coba untuk mengedukasi secara dingin, secara pelan-pelan gitu. Dan karena kita nggak pernah tahu sih mereka itu siapa, bebannya apa, sampai bisa mengeluarkan kata-kata hate seperti itu. Begitu teman-teman. Iya. Baik, sambil dibaca, aku kasih kesempatan nanti ada 2 mahasiswa yang boleh bertanya langsung ke Savitri ya. Silakan mulai dipikirkan, nanti angkat tangan ya. Oke, terus ini ada yang berangkat pakai koneksi, ada yang berangkat pakai tabungan, dan ada juga yang berangkat cuma pakai nekat dan harapan. Betul sekali. Kalau aku waktu itu aku bisa bilang aku berangkat pakai tabungan aku dan nekat serta harapan, seperti itu. Tabungan tadi aku memang kumpul-kumpulkan dari kecil semuanya. Karena waktu kecil itu kakek aku memiliki beberapa pohon kelapa, itu aku ambil yang sudah kering-kering ya kelapanya. Aku coba ambil beberapa sisinya, aku keringkan, terus aku jual. Itu aku dulu rajin menabung juga sih, dan aku really grateful tentang itu. Dan aku bawa sampai Jakarta, aku ngajar saham, aku juga trading kecil, menabung saham jangka panjang. Dari sana aku bisa mengumpulkan beberapa uang, jadi uang itu aku pakai untuk aku mencoba modeling lah di luar negeri gitu. Baik, next ada lagi ini. Ini keluarga ya. Betul. Jadi Savitri ini anak keberapa? Aku sebenarnya anak ketiga, tapi kalau di realita aku anak kedua karena aku punya kakak cewek yang meninggal setelah melahirkan beberapa menit dan adik cewek meninggal setelah beberapa menit. Jadi sebenarnya Adik kita ada berapa? berenam. Oh berenam tapi sekarang tinggal 4. Berempat, iya betul. Sama 1 adik laki Adik maksudnya. laki. Didukung oleh